itu kemudahan ajaran Rasulullah SAW. Ini ke bab keempat. Wa min khosa'isi hadhil ummah, jadi kekhususan tentang berkaitan umat Muhammad SAW. Anna syari'ataha aisarus syara'i, bahwasanya ajaran Rasulullah SAW itu semudah-mudahnya ajaran, paling mudah dia. Wa dzalika binasil Quran, dan itu berkaitan atau didasari oleh dalil Al-Quran, yaitu pada ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kepada kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki kepada kalian kesukaran. Wa dzalika binasil Quran, dan itu ada di dalam Al-Quran. Fama min faridatin minal faraidi illa wa yassaraha Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sebenarnya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, sebetulnya itu bukan pembebanan yang memberatkan, tetapi sebenarnya Allah mudahkan. Bifathi babir rukhsati wal udrati fiha. Jadi bukan hanya kewajiban yang harus dilakukan tanpa ada kemudahan, tanpa ada udur atau alasan kita sehingga kita susah untuk melakukan kewajiban tersebut. Fakhud makalan as-sholat, ambil contoh berkaitan dengan sholat. Jadi di dalam sholat, wahiyya ahammu wa a'dhamul faraid, bahwasanya sholat itu paling penting dan paling agung yang berkaitan dengan kewajiban yang Allah bebankan, Allah wajibkan kepada kita. Bal hiya imaduddin wa asasul matin, bahwasanya sholat itu adalah tiang agama dan sebagai dasar yang kuat. Jadi orang sebagai umat Islam, pertama kali yang dilihat adalah sholatnya. Jadi kalau sholatnya benar, maka seluruh urusannya insya Allah akan benar. Tetapi kalau sholatnya masih belum benar, maka bisa dipastikan segala urusannya akan tidak benar pula. Dan ini wa asasuhul matin, ini adalah dasar atau akar yang kuat, yang terpatri atau yang diwajibkan Allah kepada kita agar kita melakukannya. Fa innaha ma'adzalika ja'alallahu ta'ala laha ahkaman khossatan. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, Allah itu memberi hukum yang khos, memberi hukum yang khusus. Takhtalifu anil hukmil asli laha. Jadi memberi hukum khusus berbeda dengan hukum yang asli. Jadi misalkan sholat orang yang sholat tidak bisa berdiri, maka dibolehkan bagi dia untuk duduk. Kalau tidak bisa duduk berbaring. Nah, itu namanya rukhsah atau kemudahan atau udzur, alasan kita tidak melaksanakan hukum asli yang sempurna. Mura'atan lidzurufin khossatin fi ahwalin khossatin, yaitu untuk menjaga, untuk memelihara kondisi atau situasi di dalam keadaan yang khusus. Jadi kalau kita tidak bisa sholat berdiri, maka bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa berbaring. Bisa menggerakkan anggota tubuh kita sambil berbaring. Kalau tidak bisa menggerakkan anggota tubuh ketika kita berbaring, maka pakai isyarat. Jadi ini adalah dzurufun khossatun fi ahwalin khossah. Jadi ini adalah situasi yang khusus. Situasi yang khusus yang berlawan atau bisa berbeda dengan hukum aslinya. Jadi hukum aslinya ketika sholat itu kita harus berdiri, harus qiyam. Tapi karena keadaan kita tidak mungkin atau karena sakit, maka boleh dimungkinkan untuk duduk. Di dzurufin khossatin fi ahwalin khossatin. Jadi untuk keadaan atau situasi yang khusus, dalam situasi atau keadaan kita yang khusus, misalkan sakit atau hal lainnya yang tidak memungkinkan kita untuk berdiri. Kal maradi was safari wal harbi. Ini contohnya seperti sakit atau melakukan perjalanan. Jadi kalau misalkan sakit, kita susah untuk berdiri, maka diperbolehkan duduk. Atau misalkan dalam waktu berpuasa, kita melakukan safar yang bukan kaitan sama maksiat, itu boleh tidak berpuasa dan harus dikodok di hari berikutnya. Wal harb, atau dalam keadaan perang. Wa fi halati adami wujudil libas wasatir, atau berkaitan dengan tidak adanya pakaian atau penutup, misalkan baju.
au adami ma'rifatil qiblah, atau kita tidak tahu letak posisi kiblatnya. Jadi kita tidak mengetahui posisi kiblat di mana. Misalkan kita tersesat di suatu tempat tertentu yang terpencil, yang nggak ada sama sekali orang atau petunjuk kemana kita harus sholat menghadap kiblat, boleh menghadap kemana-mana. Itu rukhsah, itu adalah kemudahan. Au nisyaniha, atau karena kita lupa. Awin naum anha, atau kita ketiduran. Inilah kemudahan umat Rasulullah SAW. Wahada taisir, dan kemudahan ini huwa sifatul amah lihadi syariah al-mutahhar. Ini adalah kemudahan sifatnya umum kepada siapa saja, umat Rasulullah SAW. Lihadi syariah al-mutahhar, jadi terhadap ajaran yang murni ini atau yang suci ini. Qala Allah Ta'ala yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalam surat Al-Baqarah 185. Allah menghendaki kalian, bagi kalian, kepada kalian itu kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesukaran atau kesulitan. Wa qala Allah Ta'ala inna Allah radiya li hadhil ummah al-yusra wa kariha al-usra. Jadi di dalam hadis sesungguhnya Allah itu meridhoi kepada umat Muhammad itu adalah kemudahan. Jadi kemudahan yang kita dapatkan karena kita punya alasan atau udzur yang susah kita untuk melaksanakan kewajiban secara sempurna, boleh mengerjakannya meskipun itu tidak sempurna. Allah meridhoi ini. Wa karihal usra, dan Allah tidak menghendaki kesukaran, kesulitan. Yang dikhawatirkan ketika pembebanan atau kewajiban itu ditimpakan kepada umat Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kesukaran itu akan menjadi alasan sehingga tidak mengerjakan. Maka seluruh ajarannya tidak ada kesulitan sama sekali, yang ada hanya kemudahan, dan kemudahan itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waruwi Ahmad fi musnadi an Hudzaifah qol, ini hadis juga dari Ahmad dalam musnadnya dari Hudzaifah qala. Jadi suatu saat Rasulullah itu sujud. Suatu saat Rasulullah sujud itu tidak bangun-bangun, tidak mengangkat kepalanya, terus saja sujud. Dikiranya sama sahabat itu meninggal. Rasulullah itu meninggal karena terlalu lama sujud. Sajada sallallahu alaihi wasallam falam yarfa' ra'sahu hatta dhananna anna nafsahu qubidat. Dari Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan beliau tidak mengangkat kepalanya sampai kita mengira jiwa Rasulullah sudah tercampur. Jadi dikiranya sama kita, sama sahabat Rasulullah itu sudah meninggal. Falamma faragha, setelah selesai, sudah sujudnya lama, kemudian selesai, Rasulullah bersabda, Robbistasyaroni. Jadi Tuhanku telah memberi nasihat, telah menyarankan kepadaku. Apa itu? Wa ahalla lana katsiran mimma shaddada 'ala man qablana wa lam yaj'al 'alaina fid dunya min harjin falam ajid syukran illa hadhihi sajdah. Jadi di dalam sujud Rasulullah itu mendapat saran atau mendapat nasihat dari Allah langsung. Wa ahallana katsiran. Kita itu mendapatkan banyak kehalalan yang banyak. Maksudnya umat Rasulullah. Mimma syaddada 'ala man qablana. Sampai saking banyaknya halal, sampai saking banyaknya kehalalan yang kita dapatkan dari orang-orang atau kaum sebelum umat Muhammad. Mimma syaddada 'ala man qablana wa lam yaj'al 'alaina fid dunya min haraj. Bahkan ajaran Rasulullah itu tidak ada kekurangannya. Tidak ada kesalahan yang kita lakukan atau dosa yang kita perbuat sebelum Allah ampuni. Maka ketika hamba itu banyak salah dan banyak dosa, maka langkah yang pertama adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika punya kesalahan kepada manusia, maka meminta maaf. Dan yakinlah pasti akan diijabah oleh Allah.
akan diampuni. Alaina fid dunya min haraj. Saking gak ada kekurangannya ajaran Rasulullah itu, ketika kita berdosa, ketika kita berbuat salah, jangan sampai dicatat dulu bahwa itu salah, sampai ditunggu orang itu bertobat atau meminta ampun atau meminta maaf. Falam ajid syukran illa hadis sajdah. Kenapa Rasulullah itu sampai lama bersujudnya? Sehingga para sahabat itu mengira bahwasanya Rasulullah itu telah meninggal. Inilah bentuk syukur. Saya belum menemukan syukur kecuali dengan hanya saya bersujud. Maka syukur yang paling besar ketika kita bersujud. Jadi ketika kita bersujud, apa maksudnya? Ketika kita sholat. Sehingga syukurnya Rasulullah itu lama, sampai sujudnya lama, saking banyak syukurnya. Dan waktu itu mendapat wahyu, Rabb istasyaroni, bahwasannya Allah itu menyarankan, memberitahukan bahwasanya umat Muhammad SAW banyak kehalalannya, banyak kemudahannya, dan Allah menghendaki kemudahan bagi umat Muhammad dan tidak menghendaki kesukaran. Maka ketika seseorang yang mendapat kesulitan, seseorang yang mendapat kesusahan, maka janganlah berputus asa. Tetap semangat, perbanyaklah sujud, karena sujud itu adalah wujud kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftakhiru bihadhihi nikmah tahaddutsan bi nikmatillah. Sampai Rasulullah itu bangga karena Allah apa? Allah itu memberikan banyak kemudahan, banyak kehalalan, sehingga sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahaddutsan bi nikmatillah. Tahaddus itu sering dibicarakan. Kenikmatan yang kita sudah terima, maka harusnya diucapkan. Itu namanya tahaddus bin nikmah. Jadi menyebut-nyebut nikmatnya Allah. Bentuk syukurnya dengan ucapan alhamdulillah, dengan tindakan yaitu sholat, sajdah, sujud, banyak sujud. Di luar itu bisa bersedekah atau berbuat baik kepada orang lain. Saking Rasulullah itu bangganya dengan nikmat yang Allah berikan kepada Muhammad dan umatnya, sampai dibicarakan terus menerus tahaddutan bi nikmatillah wa yaqulu, dan bersabda, inni bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Sesungguhnya aku diutus untuk memegang ajaran Islam. Jadi orang yang takut kepada Islam, orang yang takut karena gerakan Islam, karena seseorang. Jadi misalkan kejadian kemarin, ada tokoh masyarakat, ada ulama kita yang dilarang pergi ke Singapura. Itu bentuk ketakutan mereka. Hanya rakyat biasa, bukan politikus, bukan orang yang dekat dengan penguasa sampai dihalang-halang gitu. Maka seseorang yang memegang ajaran agamanya pasti samhah, pasti dia toleran. Jadi jangan takut yang di luar Islam, karena ada seseorang yang memegang teguh ajaran Islam, pasti dia akan toleran, pasti dia akan menghargai umat yang lain. Maka apa? Ketika dia mengatakan sesuatu yang keras, itu sebenarnya menguatkan akidah umat sendiri, umat Islam sendiri, bukan menjelek-jelekan yang lain. Wa yusi bidzalika bu'utsahu wa rusulahu fayaqulu lahu, sampai memberi nasihat bahwasannya Rasulullah diutus dan membawa risalah dan membawa ajaran, seraya berkata basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Maka berilah kabar gembira kepada umat Muhammad dan jangan membuat kalian lari. Jadi jangan sampai lari, jangan takut. Karena orang yang memegang ajaran Islam tidak mungkin tanpa toleransi, pasti akan toleransi. Wa yassiru, dan permudahlah, wala tu'assiru, dan janganlah dipersulit atau dipersulit. Wa hadhiyal qaidah al-kubra, ini adalah kaidah-kaidah yang agung. Fi takalibi hadhil aqidah kulluha,
Ini adalah berkaitan pembebanan kewajiban terhadap akidah ini, yaitu Islam. Fahiya maisaratun wala usra fiha. Dan ini adalah kemudahan dan tidak ada kesulitan di dalam ajaran tersebut. Jadi hukum aslinya memang berat, tapi ketika kita punya uzur, maka boleh melakukannya sesuai kemampuan kita. Wa hiya tuhilil qalbi alladhi yatadawwaquha bisuhulati wal yasri fi akhdil hayati kulliha. Ini adalah mengisyaratkan kepada hati kita bahwasanya kita bisa menikmati kemudahan itu. Kita bisa merasakan kemudahan yang Allah berikan. Wal yusru, ini kegampangan fi akhdil hayat, dalam kehidupan kita semuanya sehari-hari. Wa tadba'u nafsul muslim bi tabi'in khasin minas samahah. Ini ketika seorang muslim menjalankan ajaran Rasulullah SAW, maka terpatri di jiwa mereka itu adalah kepribadian yang khusus. Dari apa? Dari kemurahan Allah dan Rasulnya. Allati la takallufa fiha wa la ta'kida mimma kana 'ala man qablahum minal umam. Dan kemurahan ini tidak ada selain umat Muhammad SAW. Jadi ketika ada seseorang yang teguh memegang ajaran Rasulullah SAW, jangan takut, karena pasti dia akan toleran. Jadi jangan dihalang-halangi. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.